Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Engkau sertai apa yang disampaikan hamba-Mu dapat diterima oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dan membaca dan merenungkan. Mari kita sama-sama membuka. Terambil dari Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita sama-sama membacakannya. Iman mengalahkan dunia. Ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir darinya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah identitas sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya buat kita bersama-sama, mengapa kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes ini, mengapa Rasul Yohanes menyinggung atau membicarakan tentang iman dan mengingatkan orang percaya bahwa imanlah dapat mengalahkan dunia. Ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di 1 Yohanes ini terdapat di pasal-pasal sebelumnya, di konteks-konteks sebelumnya ada ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, bahkan ada antikristus, penyesat-penyesat yang menggoncangkan iman-iman orang percaya. Nah, makanya Rasul Paulus menegakkan iman itu harus penting dan harus iman itu yang harus didasari di dalam hidup kita, orang-orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat latar belakang kitab 1 Yohanes ini secara historisnya, di mana banyak ajaran-ajaran sesat seperti saya bilang tadi, bahwa munculnya mengancam keutuhan iman jemaat. Yohanes berusaha untuk memperbaiki iman para pembaca, para pendengar, menekankan keilahian Yesus Kristus dan pentingnya hidup dan kebenaran. Jadi teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, secara keseluruhan di dalam 1 Yohanes ini adalah berfungsi sebagai pentingnya bagi umat Kristen, umat tetap teguh, untuk tetap teguh di dalam iman, mengakui dosa, hidup dalam kasih, sambil mengingat ajaran-ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai tema kita, seperti saya sampaikan tadi, bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah itu seperti apa sih? Ada 3 poin yang bisa saya sampaikan kepada kita. Poin yang pertama adalah mencintai Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di
1 Yohanes ini di pasal yang kelima ayat 1 sampai kedua, di mana setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi Dia juga yang dilahirkan padanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ternyata poin yang pertama kita adalah mencintai Allah. Nah, pertanyaan kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu bagaimana cara kita mencintai Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita lihat di dalam ayat ini dikatakan di sana adalah percaya. Itulah salah satu yang pertama ketika kita mencintai, yaitu percaya dengan Allah. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Yunani literalnya, dalam bahasa kamus literalnya, di mana dikatakan percaya di sana adalah pisteon, percaya, mempunyai iman yang kuat dan yakin, mempercayai. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percaya di sini adalah menyatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan kita dan Allah kita. Nah, contoh yang keduanya adalah mengasihi. Cara mencintai Allah itu kita harus mengasihi Allah dengan apa? Dengan kita takut akan firman-Nya. Kalau kita lihat secara literalnya di dalam bahasa kamus Yunaninya dikatakan mengasihi di sini adalah agapon, yang berasal dari kata agape. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi di sini adalah menunjukkan tindakan kita. Jadi, menekankan pentingnya kasih sebagai bagian dalam iman kita, hubungan kita dengan Allah. Sebagai gambarannya dalam hidup kita saat ini, kalau kita lihat gambarannya seperti cinta seorang pelukis, bagaimana dia mencintai pelukisnya, bagaimana dia mengutarakannya di dalam lukisannya, sehingga nanti saudara-saudara kita melihat lukisannya begitu indah, bagaimana dia mencintai lukisannya, bagaimana dia seharusnya mengutarakannya, mengekspresikannya di dalam lukisannya itu. Begitulah cinta kita kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti penerapannya dalam hidup kita sehari-hari ini adalah mencintai firman Tuhan. Perlu kita juga mencintai firman Tuhan. Tanpa kita mencintai firman Tuhan, itu semua omongan belaka. Nah, bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan adalah membaca Alkitab. Yang kedua adalah melayani Tuhan dan sesama di lingkungan kita sehari-hari. Itulah tugas dan tanggung jawab kita, di mana kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih, yang kedua yang bisa saya angkat poinnya yaitu patuh tunduk pada arahannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidaklah berat. Pertanyaannya lagi buat kita saudara-saudara, bagaimana cara kita patuh dan mencerminkan identitas anak-anak Allah? Nah, kita bisa melihat di ayat ini bagaimana kita harus mencintai Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita lihat, saudara-saudara, kita lihat di dalam kamus literalnya dikatakan di sana, menuruti itu adalah tereo, menjaga, menahan, menyimpan, menyediakan, memegang, melindungi, dan menuruti segalanya. Nah, yang kedua berat. Di sana dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Kalau kita lihat, berat di sana adalah penting, tegas, dan ganas. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana juga perintah Tuhan itu tidaklah berat. Tetapi apa pertanyaannya buat kita, apakah kita mau menurutinya, apa tidak? Kembali lagi di dalam hidup kita masing-masing. Nah, sebagai gambarannya dalam hidup kita di sini adalah sebuah kapal yang berlayar di laut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat gambaran ini, kalau kita lihat sebuah kapal yang berlayar di laut ketika ada hujan, ada badai, begitu banyak goncangan, dan ketika, kalau kita lihat ya, ketika ketuanya menyuruh bawahannya untuk menyebarkan layar, mendayung, pasti akan dilaksanakan oleh bawahannya. Itulah di sini bisa disebut dengan kapten. Kapten ini ketika dia menyuruh bawahannya untuk melebarkan, untuk menerjunkan, untuk bagaimana, dan ketika kapten ini, saudara-saudara yang terkasih, dia memberikan arahan kepada anak buahnya, pasti anak buahnya menurutinya.
Dan sehingga nanti saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga kapal ini berjalan sampai dengan tujuan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga hidup kita. Kita bisa melihat bahwa kapten ini seperti Allah, ya. Kapten ini kalau kita lihat dia seperti Allah, kemarin seperti Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk terus menjalankan hidup kita, untuk terus bertobat, untuk tidak melakukan segala dosa, maka kita harus mengikutinya supaya hidup kita kekal. Seperti tadi ketika bawahannya mengikuti apa yang disampaikan oleh kaptennya, sehingga perjalanannya itu bagus, sehingga sampailah mereka di tempat tujuan dan mendapatkan hidup yang tidak binasa. Begitu juga hidup kita. Kalau kita tidak bisa meninggalkan dosa kita, maka kalau kita tidak bisa menuruti firman Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Tidak ada hidup kekal di dalamnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita hari ini adalah menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengasihi sesama. Jangan cuma kita hanya bisa mengatakan di dalam mulut kita saja dengan perkataan kita, tetapi tindakan kita tidak ada. Makanya kita harus mempunyai kasih, bukan hanya kasih dalam omongan saja, tetapi kasih di dalam tindakan kita sehari-hari. Itu contohnya lagi dalam hidup kita, mengampuni. Memang mengampuni ini sangat sulit dalam hidup kita, tetapi karena Tuhan telah berkata dalam firman-Nya, ampunilah sesamamu manusia seperti kamu juga mengampuni dirimu sendiri. Seperti Tuhan juga mengampuni kamu, maka lebih baiknya kita harus mengampuni sesama kita juga. Makanya saudara-saudara, kita harus perlu mengampuni di dalam hidup kita. Nah, melakukan firman Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, melayani firman Tuhan, dan menjalani hidup yang kudus. Kita juga saudara-saudara yang terkasih, kita juga harus hidup kudus di dalam hidup kita. Kita menjauhkan hidup kita dari segala aspek-aspek hidup-hidup yang fana. Makanya kita harus hiduplah kudus kita. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, melayani orang lain. Kita juga harus perlu melayani orang lain. Makanya kita harus ada rasa tindakan empati kita terhadap orang lain, saudara-saudara. Nah, poin yang terakhir buat kita hari ini adalah iman. Yang ketiga, iman dapat mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di ayat yang keempat dan kelima. Saya bacakan buat kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan lagi buat kita. Mengapa harus iman yang dapat mengalahkan dunia? Kalau kita lihat dari konteksnya tadi, banyak ajaran palsu. Nah, di ayat ini, bagaimana? Mengapa harus mengalahkan dunia? Mengapa iman yang dapat mengalahkan dunia? Ternyata saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengalahkan di sana dikatakan dalam bahasa aslinya adalah nikau dalam bahasa Indonesia, nikau, menang dan mengalahkan. Jadi di dalam ini Yohanes menekankan bahwa iman kita adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk mengalahkan dunia. Yang kedua, kalau kita bisa lihat iman, ya, iman dalam bahasa Yunani ini adalah pistis, kepercayaan, iman, kesetiaan, ajaran yang diimani. Nah, jadi iman di sini adalah menekankan bahwa iman kita adalah kunci dari mengalahkan dunia. Untuk mengalahkan dunia, iman bukannya sekedar percaya, saudara-saudara terkasih, tetapi juga melibatkan tindakan kita dan komitmen terhadap ajaran Alkitab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambarannya di dalam Alkitab, di mana di dalam kisah Daniel ada 3 temannya, itu Sadar, Mersah, dan Abednego. Bagaimana iman mereka, ya? Bagaimana iman mereka kepada Allah pada saat itu, ketika Raja Nebukadnezar berkata, kalian kalau tidak menyembah ini, kalian akan dimasuki dalam perapian. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah.
di atas kerajaan surga. Mereka tidak mau menyembah patung-patung. Maka Nebukadnezar membawa mereka ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Apakah mereka pada saat itu terbakar? Oh, ternyata mereka tidak terbakar. Kenapa mereka tidak bisa terbakar? Karena iman mereka kepada Allah begitu luar biasa. Begitu juga hidup kita saat ini. Kalau kita benar-benar mempunyai iman dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sebagai penerapannya di dalam hidup kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih, yaitu mengatasi godaan duniawi. Itu salah satunya, mengatasi godaan duniawi kita. Terkadang kita diombang-ambingkan oleh keadaan kita di dalam dunia ini. Kadang kita lupa dengan Tuhan, sehingga kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini, kita harus punya iman dalam hidup kita, menjaga kemurnian hati dan hidup dalam hidup kita murni, ada kesucian, tidak ada dosa. Makanya marilah kita sama-sama. Yang ketiga, mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan duniawi seperti hawa nafsu, kekerasan, egoisme adalah salah satu hal yang dapat menggoda kita sebagai orang percaya yang jatuh dalam dosa masing-masing. Namun dengan iman yang kuat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, diberikan kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging dan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulannya dalam hidup kita saat ini adalah, kalau kita lihat dalam Alkitab ini secara keseluruhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1-5 mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya sih identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita renungkan bersama-sama. Identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah bahwa kita diajak untuk mencintai Allah, patuh pada arahannya, iman kita kepada Allah serta kasih dan damai untuk mengalahkan dunia. Ini dapat membawa kepada kemenangan kerohanian dengan percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sama. Kita dapat hidup dalam ketaatan yang membawa berkat, kekuatan dan menghadapi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga dapat memberkati saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti tentang firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Semoga orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dapat terberkati. Bahkan Tuhan bukan sekedar terberkati, tetapi mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini telah selesai. Dan sekian saja firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.